Dah. Dah. Kau biar sana. Ya. Terus dikit. Oke, baiklah, di sini kami akan berdiskusi tentang bab 6. Jadi di bab 6 ini fokus utamanya itu model, strategi, dan metode pembelajaran. Baik itu dari PJBL, inquiry, kooperatif, discovery, dan diferensi berbasis konteks. Ini mungkin agak masuk lah sama LK yang kita perjuangin kemarin. Musafir atau sakit beda tipis lagi. Oke, jadi di sini kami akan sesuai dengan yang biasa kami lakukan. Kami akan membahas tentang kasus kelas SD ini. Oke, baiklah, di sini ada seorang guru kelas 4. Ini mengajarkan topik sumber energi dan perubahannya. Jadi mata pelajarannya adalah IPAS. Guru memilih project based learning karena dianggap paling keren. Lalu meminta murid membuat poster dan presentasi. Masalahnya muncul. Sebagian siswa belum paham konsep dasar energi dan kesulitan mencari data. Yang kedua, kerja kelompok tidak terstruktur dan beberapa siswa malah tidak aktif. Yang ketiga, waktu malah habis untuk membuat produk, tetapi pemahaman konsepnya tidak berkembang. Pertanyaannya, apakah project based learning selalu pilihan terbaik? Data apa yang perlu dipakai untuk merumuskan model yang tepat? Oke, kalau dari saya, dari awal saja guru sebenarnya tidak apa-apa jika guru memilih project based learning. Tetapi karena niat guru tuh hanya untuk biar dianggap keren, itu udah salah. Karena apa? Kalau emang niat untuk keren banyak, kita tidak tahu kerennya di sini apa. Mungkin dipandang guru lain dia pakai project based learning, dipandang guru yang keren, atau dia pengen kerennya itu maksudnya posternya yang keren, kita nggak tahu. Tetapi dari situ aja udah salah, maupun dari sisi 1 atau sisi 2. Karena mata pelajaran IPAS itu lebih tepatnya menurut saya menggunakan metode-metode seperti discovery, inquiry, atau apa ya yang lain, scientific ada lagi ya, atau PBL ya. Problem. Jadi kalau dibilang apakah PJBL selalu yang terbaik, tidak, masih banyak metode yang lain. Data apa yang perlu dipakai untuk memutuskan model yang tepat? Data apa? Kalau data apa yang dipakai, kalau menurut Mas Adrian gimana? Data yang perlu dipakai. Mulai. Ini dari seperti datanya masuk ini kan, karena di bab 5 kemarin kita kan bahasannya apa? Bahasannya asesmen. Jadi mungkin data-data yang diperlukan itu seperti asesmen diagnostik atau asesmen formatif begitu. Karena project based learning ini tidak selalu menjadi pilihan terbaik dalam setiap situasi pembelajaran. Model ini memang menarik karena mendorong murid menghasilkan produk nyata, tetapi efektivitasnya sangat bergantung pada kesiapan konsep dasar murid. Jika murid belum memahami konsep energi dan perubahan energi secara sederhana, maka proyek seperti membuat poster justru bisa berubah menjadi kegiatan menggambar saja. Tanpa pemahaman yang mendalam dalam kondisi seperti ini, tujuan pembelajaran konseptual bisa tidak tercapai. Bukan apa ya? Tapi semua loh. Kita tuh kenal baru loh. Kalau ini belum Kenal main. Oh. Ya, betul, saya juga setuju dengan pendapat Ahmad tadi. Nah, kembali ke pertanyaannya, apakah PJBL selalu pilihan terbaik? Data apa yang perlu dipakai untuk memutuskan model yang tepat? Nah, jawabannya tidak selalu. Nah, karena PJBL itu memang menarik dan dapat meningkatkan kreativitas serta kerjasama siswa, tetapi tidak selalu menjadi pilihan terbaik untuk setiap kondisi pembelajaran.
Pemilihan model pembelajaran seharusnya disesuaikan dengan tujuan pembelajaran, kesiapan siswa, serta karakteristik materi yang diajarkan. Jika siswa belum memahami konsep dasar, penggunaan PJBL secara langsung bisa membuat siswa lebih fokus pada pembuatan produk daripada memahami konsep. Oleh karena itu, guru perlu melihat ke beberapa data sebelum menentukan model pembelajaran seperti hasil asesmen awal atau diagnostik. Nah, untuk mengetahui kemampuan awal siswa, tingkat kemampuan dan kesiapan belajar siswa, karakteristik materi pelajaran, serta ketersediaan waktu dan sumber belajar. Dengan mempertimbangkan data tersebut, guru dapat menentukan apakah PJBL tepat digunakan atau perlu diawali dengan model lain seperti diskusi, demonstrasi, atau pembelajaran berbasis inquiry. Ya, jadi guru itu perlu lihat data yang lain juga kan. Sebelum bikin model Baca Pak yang oh iya Aman kan? apakah itu kunci? Aman. Ya. Ciri khas motor kita itu apa bisa disebut Kemeja putih kan? Hah? Hah? Kemeja putih. Hah? Mungkin ya? Plastik lah, plastik. Itu plastik yang bawah. Iya. Kuliahan pintar 4 desain pembelajaran storage-nya tinggal berapa? ini Tinggal berapa? si banyak lah. Aku yang semester 1 kemarin aku hapus ya gara apa namanya data susun rapi. Nah, aku susun aku hapus aja semuanya. Sudah. Nanti dia ya ini dulu enggak sih main. Jadi main. Ya, tapi nggak masalah semuanya semuanya. Semuanya. Ah, Oh, ya. Pembaca segmen 1 atau per paragraf Dari sini. enggak bebas Dari sini. Satu sampai dari cuma dua di sini. hah? Cuma satu dari sini. Enggak bebas mau kau baca dari paragraf 1,1 atau itu ini semua kau ini Beberapa. Tapi itu yang nomor ini jangan langsung dibaca semuanya Mas. Masih nomor 1 kok pokoknya kamu ini beda kayaknya kan Yo. Nah, menurut saya itu sebenarnya kalian saya. Yo. Nah, menurut saya pendapat anda bahwa project based learning tidak selalu menjadi pilihan terbaik. Nah, memang cukup masuk akal jika kita melihat kondisi murid yang belum memahami konsep dasar energi dalam kasus yang diberikan. Nah, terlihat bahwa sebagian murid kesulitan mencari data dan konsep. Nah, sehingga proyek diberikan akhirnya lebih berfokus pada pembuatan poster tersebut daripada pemahaman materi. Nah, hal inilah yang menunjukkan bahwa penerapan PJBL tanpa mempertimbangkan kesiapan awal murid memang dapat menimbulkan masalah dalam proses pembelajaran. Nah, mungkin saya juga berpikir bahwa persoalan tersebut tidak sepenuhnya terletak pada model PJBL itu sendiri.
melainkan pada cara guru atau kita sebagai calon pendidik menerapkannya. Jika guru langsung meminta murid membuat proyek tanpa memberikan penguatan konsep terlebih dahulu, maka wajar saja jika murid menjadi bingung oleh hal tersebut. Nah, oleh karena itu menurut saya pribadi ya perlu dikritisi bukan hanya pilihan model pembelajaran, tetapi juga perencanaan kita dan tahapan pembelajaran yang disusun oleh guru tersebut. Menurut Mas Ardi gimana? Ini permasalahannya kan juga gara-gara kalian tuh ini sebagai siswa tidak paham konsepnya kerja kelompok, tidak struktur, waktunya habis, tapi belum gitu. Jadi apakah PJJ selalu yang terbaik? Nah, pasti Tidak, tidak kan? karena banyak pilihan yang lain. Yo, tapi kalau menurut Mas Ardi ini gimana? Menurutku Yo, kalau menurut Mas Ardi kalau PJBL yang tidak terbaik, Mas Ardi biasanya menggunakan mungkin bakal gunain model apa? inquiry Inquiry, kenapa? karena benar. Karena inquiry itu menempatkan mereka sebagai student center, yang dimana itu membuat mereka aktif mencari atau menemukan dan menganalisis jawaban mereka, bukan sekedar menerima informasi secara pasif yang tadi yang kayak PJBL itu. Itu kalau menurut saya. Terus juga ini meningkatkan kemampuan berpikir mereka. Nah, karena metode ini melatih murid berpikir sistematis, logis, dan kritis dalam memecahkan masalah. Dan ini membangun rasa ingin tahu mereka untuk data model. Terus data yang perlu dipakai itu apa? Untuk memutuskan model. Kenapa Arden memutusin inquiry? Data apa yang berdasarkan apa gitu? Data ya. Menurut saya pertanyaan sih. Karena kalau murid nggak dipancing pertanyaan dia nggak bakal tahu. Oh, berarti asesmen diagnostiknya pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan. Tapi bukannya kalau gitu, misalnya kalau model kan di apa dipilih itu kan jauh sebelum pembelajaran dimulai. Kalau begitu ada yang nggak tahu apa? Apa mungkin asesmen dari pembelajaran sebelumnya kan? Bisa pembelajaran sebelumnya kan namanya tiap mapel juga tidak mungkin dia berbeda-bedanya tiap apa kan, misalnya kayak matematika apa pecahan habis itu tidak mungkin langsung ke apa namanya logaritma kan, pasti langsung ke KPK dulu kan. Mungkin kalau ini kan dia mungkin ke hemat energi dulu sebelumnya kan. Jadi itu masalah yang di sana. Kalau aku ya, model pembelajaran yang menurut aku nih terpakai di materi sumber energi dan perubahannya ini. Itu mungkin model yang sesuai kondisi murid. Jadi dalam kasus ini guru menurut saya itu bagusnya itu memilih PBL. Kenapa PBL? Kenapa PBL? Karena dalam apa saja, dalam pengertian saja udah problem based learning, bukan project based learning. Karena materi kan sumber energi dan perubahannya. Mungkin inquiry cocok, tapi kalau menurut saya problem based learning itu cocok karena orang ini tidak mengetahui konsep dasarnya tapi juga tahu permasalahannya. Karena sumber energi dan perubahan ini bukan masalah yang jarang, tapi sudah masalah yang sudah mempengaruhi kita banget kan. Jadi yang lebih penting kan gini. Kalau kasus ini saya memilih problem based learning sebagai pendekatan pembelajaran. Nah, model yang saya pilih sebenarnya baik karena mendorong murid berpikir kritis dan mencari solusi terhadap suatu masalah. Namun ini ada kurangnya juga menurut saya PBL ini. Karena jika konsep dasar energi belum dipahami, murid bisa kesulitan menganalisis masalah yang diberikan sehingga pembelajaran tidak berjalan efektif. Dan kenapa saya memutuskan apakah problem based learning tepat digunakan? Karena saya ini memilih ini berdasarkan data sebagai pertimbangan. Pertama, data asesmen dari diagnostik awalnya yang di mapel sebelumnya kan.
untuk mengetahui pemahaman murid tentang konsep energi dan perubahannya. Karena biasanya dalam penutupan setiap mapel, guru bakal spoiler biasanya dak, besok mau belajar apa kan. Kalau misalnya ada waktu, kalau saya sebagai guru ya, saya bakal nanya diagnosis awalnya di sana. Baru saya ulang lagi di depan sebagai formalitas saja. Tapi kan bagus itu kan sebelum mapelnya kan, karena kayak oh ternyata orang ini tahu. Jadi kan kita bisa buat TP-nya lebih detail lagi kan. Nah, kedua, data kesiapan belajar murid, seperti kemampuan membaca informasi, berdiskusi, dan memecahkan masalah sederhana. Yang ketiga, data karakteristik kelas, misalnya bagaimana murid biasanya bekerja dalam kelompok dan tingkat partisipasi mereka dalam diskusi. Jadi kan, semisal dalam kelompok tuh, saya berusaha bakal bagi biar rata. Yang aktif buat dengan pasif, jangan pasif aktif, yang ada malah berat sebelah kan. Dengan melihat data tersebut, guru dapat menentukan apakah PBL dapat langsung digunakan atau perlu didahului dengan pembelajaran konsep terlebih dahulu agar proses belajar menjadi lebih mendalam. Begitu. Nah misal kalau kita pisahkan yang aktif dengan yang pasif dan yang pasif dengan yang aktif, bukannya yang aktif itu yang bakal meng-carry yang pasif ya? Itu gimana solusinya? Kalau itu kita bisa lakukan dengan pembagian peran lagi. Itu kan si pembagian kriteria kelompok dah. Nah, yang kedua itu kita bagikan perannya. Jadi diusahakan kita buat pembagian perannya itu benar-benar aktif. Misalnya ini nyari yang ini, yang itu nyari yang ini. Misalkan dalam satu kelompok itu ada Arden sama Abdil. Misal Abdil orangnya pasif, sedangkan aktif kan. Nah, usahakan kita kasih agak seimbang tapi seimbang berat sedikit ke yang pasif supaya dia lebih aktif lagi. Itu lebih bisa mengimbangi yang aktif. Saya kalau Mas Liasa Nah, aku lagi bisa lagi nah, tapi kalau menurut saya ya benar yang dikatakan Rahmat kalaupun jika ada anak yang aktif meng-carry anak yang pasif bisa dilakukan dengan berbagi peran seperti saudara Rahmat bilang tadi. Dengan begitu mereka itu ada masing-masing tanggung jawab lah daripada mereka masing-masing. Ya walaupun guru harus juga terus memperhatikan prosesnya, karena ya anak pasif itu ada kemungkinan juga bakal mungkin ya kadang itu dia belum tahu konsepnya apa yang mau dicari, peran apa yang dia pegang. kalau menurut Mas Liasa model yang cocok tuh kalau situasi itu apa? Ini kan ada model PJBL, PBL. Kalau menurut Mas Arni tadi inquiry, ada discovery, ada kooperatif, diferensiasi, mengambil diferensiasi. Apa tuh? Di kan ini lah. Memang di situ tidak ada PBL, cuma menurut saya PBL bagus juga. Iya, dengan kalian sambil nanti di Sini kan bilangnya macam ya bro. Maksud aku bakal kerjain dulu makalah tuh karena nanti takut tuh namanya udah Jumat Sabtu itu kampus itu kan liburan. Aku udah peduli lagi dalam itu kalau aku udah di jalan setan aku iya aku kerjain sekarang aku yang mungkin kan kalau deadline-nya kan minggu lah makalah kamu kalah ini ngambilnya oh tuh mokel ya bergoda kooperatif nih bagus kayak sekolah-sekolah yang ini tidak yang udah Dan kota-kota gitu, soalnya kan interaksi sudah ya kooperatif gimana kita nanya ke orang-orang lain gitu mendatangkan apa ya.
kooperatif nih gimana ya? Dia tuh banyak juga tipe-tipenya gitu. Yang seperti yang dibilang grupnya ada STAD, Student Team Achievement Division, Jigsaw, Team Perser, sama grup investigation. Jadi tergantung juga nanti kayak mana kooperatifnya terpecah lagi oleh Jumpa. Kalau nggak salah kemarin tuh kalau grup investigation ya itu ya kayak investigasi, beberapa diskusi ya kan masalah-masalah dunia nyata tuh gimana. Kan kalau menurut aku kalau untuk sekolah SD masih agak berat ya. Kalau pemahaman masih kurang. Kalau kau, belum. Dan bisa. Sehat. Dulu. Nah, seperti yang Saudara Rahmat tanyakan kepada saya tadi, model apa yang kiranya sesuai dengan pada kasus tersebut. Nah, model yang lebih sesuai menurut saya dengan kondisi pada kasus tersebut ialah model discovery learning. Nah, model ini itu dapat dipadukan dengan pembelajaran kooperatif. Nah, karena pada kasus tersebut dijelaskan bahwa sebagian siswa belum memahami konsep dasar energi. Jika langsung menggunakan project based learning, siswa cenderung fokus pada membuat produk tanpa benar-benar memahami konsep energi dan perubahannya. Oleh karena itu, model yang lebih tepat pada tahap awal adalah discovery learning, karena model ini membantu siswa menemukan dan memahami konsep terlebih dahulu melalui contoh pengamatan dan aktivitas sederhana. Lanjut. Nah, melalui sintaks discovery learning, guru itu dapat memberikan stimulasi dengan contoh sumber energi di kehidupan sehari-hari, mengajak siswa mengidentifikasi masalah, misalnya dari mana energi berasal. Juga siswa kemudian mengumpulkan dan mengolah data melalui pengamatan atau percobaan sederhana. Nah, setelah itu siswa memverifikasi dan menyimpulkan konsep energi serta perubahannya. Nah, model ini juga bisa dipadukan dengan pembelajaran kooperatif, sehingga siswa bekerja dalam kelompok kecil dengan pembagian peran yang jelas agar semua siswa terlibat dan tidak ada yang pasif. Ya. Nah, dari mungkin itu kan di situ kan belum dijelasin kalau siswa itu belum paham dengan konsep kita, jadi menurut saya lebih sesuai itu model discovery learning. Dan model discovery learning itu bisa dipadukan dengan itu tadi model apa kooperatif. Pembelajaran kooperatif. Nah, menurut saya juga setuju dengan Mas Glenn tadi. Nah, saya juga setuju dengan model discovery learning. Karena tidak hanya PJBL saja yang digunakan. Nah, karena learning adalah model pembelajaran yang mendorong murid untuk menemukan sendiri konsep atau pengetahuan melalui pengamatan mereka, percobaan dan diskusi. Nah, dalam model tersebut, guru tidak langsung memberikan semua informasi, tetapi memberikan masalah atau situasi, agar murid berpikir dan mencari jawabannya. Nah, model discovery learning sangat cocok digunakan karena membantu murid memahami konsep terlebih dahulu sebelum membuat suatu produk atau proyek nyata. Nah, misalnya itu ya materi tentang sumber energi. Nah, siswa bisa juga mengamati contoh sumber energi di sekitar mereka. Nah, berdiskusi tentang bagaimana energi tersebut digunakan. Nah, lalu membuat kesimpulan sendiri tentang jenis dan perubahan energi tersebut. Nah, discovery learning juga membuat murid lebih aktif dalam berpikir, bertanya dan mencari informasi. Nah, dengan cara tersebut pemahaman murid terhadap materi menjadi lebih kuat karena mereka menemukan sendiri konsepnya, bukan hanya menerima penjelasan dari guru. Nah, mungkin selain PJBL, model discovery learning dapat menjadi pilihan yang tepat juga karena itu dapat membantu murid mengerti konsep dasar terlebih dahulu. Nah, meningkatkan keaktifan murid dalam belajar serta
juga melatih kemampuan kritis murid dan besar mental mereka. Oke. Mungkin kesimpulannya dari pertanyaan pertama ini, PJBL apakah selalu menjadi pilihan terbaik? Tidak. Data apa yang perlu dipakai untuk memutuskan model yang tepat? Yang pasti dia adalah asesmen diagnostik. Karena itu akan menjadi prasyarat supaya kita bisa membuat RPP yang bagus. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Jika kesiapan prasyarat belum kuat, strategi apa yang harus muncul dalam sintaks agar pembelajaran tetap mendalam? Jadi maksudnya di sini, jika kesiapan prasyaratnya belum kuat, di dalam model yang kita buat itu memang sudah ada langkah-langkah intinya. Cuman, semisal memang namanya juga murid, kondisi berbeda-beda, strategi apa yang harus muncul dalam langkah inti yang kita pilih dalam model pembelajaran itu supaya tetap mendalam? Kalau menurut saya, jika kesiapan prasyarat murid belum kuat, menurut saya guru tidak seharusnya masuk langsung ke tahap proyek. Karena kan dari awal tadi guru memilih PJBL lah. Dalam sintaks pembelajaran perlu ada tahap penguatan konsep terlebih dahulu agar murid memiliki pemahaman dasar yang cukup. Jadi kan namanya PJBL itu jarang dia sintaksnya itu, kalau nggak salah sintaks PJBL apa ya? Sintaks PJBL itu kan tadi menentukan pertanyaan dasar, mendesain perencanaan proyek, menyusun jadwal, sama memonitor kemajuan proyek dan menguji hasil serta evaluasi pengalaman belajar. Nah, di antara 6 itu tidak ada di sana penguatan konsep dasar yang mendalam, hanya pertanyaan seperti menentukan pertanyaan dasar saja. Di sumber energi dan makanya sumber energi dan perubahannya, menurut saya pertanyaan dasar itu tidak terlalu membuat murid jadi paham. Jadi seperti yang saya bilang tadi, dalam sintaks pembelajaran perlu ada tahap penguatan konsep. Jadi ditambahkan langkah yang paling pertama dulu agar murid memiliki pemahaman dasar yang cukup. Misalnya guru dapat memulai dengan kegiatan eksplorasi sederhana tentang energi, seperti mengamati benda yang menghasilkan panas, cahaya, atau menghasilkan gerak kinetik. Tahap ini penting agar murid memiliki gambaran konkret sebelum diminta membuat proyek yang lebih kompleks. Selain itu ya, dalam sintaks pembelajaran kan perlu ada scaffolding atau dukungan bertahap dari guru. Dukungan ini bisa berupa penjelasan konsep secara singkat, pemberian contoh perubahan energi dalam kehidupan sehari-hari, serta diskusi bersama mengenai sumber energi yang sering digunakan. Kalau ada bimbingan seperti ini, murid nggak bisa langsung mengerjakan proyek tanpa arah. Jadi selain juga mereka membuat proyek yang bagus, mereka juga memahami cara membaca proyek itu, karena murid itu hanya menulis tapi tidak memahami apa yang mereka tulis. Begitu maksud saya. Kalau menurut teman-teman yang lain gimana? Ini itu nomor 2 kan? Iya dulu. Cukup doang. Kalau tidak pernah Nah, ini kan soalnya itu kesiapan prasyarat murid lebih kuat. Strategi apa yang harus muncul dalam sintaks kan? Jika murid memahami pengetahuan dasar tentang materi yang tadi, nah guru tidak bisa langsung memberikan tugas yang sulit seperti proyek atau kegiatan yang kompleks. Nah, guru perlu membantu siswa terlebih dahulu agar mereka memahami konsep dasarnya itu. Nah, intinya itu supaya murid tidak hanya mengerjakan tugas, tapi benar-benar memahami proyek tersebut. Strategi apa? Nah, menurut saya ada beberapa strategi kan. Yang pertama itu penguatan konsep dasar. Nah, sebelum murid mengerjakan kegiatan yang lebih kompleks, nah, guru perlu memastikan bahwa murid sudah memahami konsep dasar materi tersebut. Guru bisa memberikan penjelasan singkat, contoh nyata, atau demonstrasi sederhana agar siswa memiliki gambaran awal tentang materi yang akan dipelajari. Nah, contohnya itu seperti yang tadi pada materi sumber energi. Nah, guru terlebih dahulu menjelaskan apa itu energi dan memberikan contoh seperti matahari, listrik, dan bahan bakar. Nah, guru juga bisa menunjukkan gambar atau video tentang penggunaan energi dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, dengan cara ini murid dapat memahami konsep dasar sebelum melakukan kegiatan selanjutnya. Jadi satu lagi strateginya yaitu menggunakan pertanyaan pemantik
seperti yang kata Mas Adel tadi, kalau kita tidak bertanya, guru murid tidak akan ikut. Kan Adel kan? Iya. Pertanyaan pemantik digunakan untuk membuat murid berpikir, dan menghubungkan materi dengan pengalaman mereka sehari-hari. Nah, pertanyaan ini membantu murid mulai memahami masalah yang akan dipelajari. Nah, contohnya itu guru bertanya kepada murid itu, mengapa lampu di rumah bisa menyala? Nah, dari mana listrik yang kita gunakan berasal? Nah, pertanyaan ini dapat membuat murid mulai berpikir tentang sumber energi sebelum masuk ke materi utama. Menurut Mas Arden yang sah gimana? Setuju dengan kami? Karena tadi Abdul juga mengatakan ya, harus ditambahkan sintaksnya itu, yaitu pemahaman yang lebih mendalam seperti bertanya dan penjelasan secara mendalam dulu. Kalau menurut Mas Arden yang sah gimana? Ya, menurut saya kalau misalnya strateginya belum siap kan, kita tuh bisa mungkin sebelum pertemuan berikutnya itu seperti yang kamu bilang tadi, nyiapkan pertanyaan lah ke murid atau nyiapkan materi supaya mereka itu paham. Soalnya kalau menyiapkan pertanyaan itu sudah bagian dari langkah PJBL. Cuman kan karena tadi kan dia pun sudah mengikuti PJBL tetap tidak maksimal kan, makanya mungkin benar Bang Mas Arden tadi harus ditambahkan materi lagi. Kalau Mas Liansa? Aduh. Gitu lah. Jadi kalau semisal gini ya, kalau semisal murid belum paham konsep dasar energi, kegiatan yang harus dipakai ya seperti kegiatan apa yang sebaiknya dilakukan guru di awal pembelajaran. Yang pasti kan materi, pertanyaan, nah. Kalau masih ada juga murid yang masih kesulitan memahami materi, itu gimana? Kalau misalnya itu sebagai guru nih, ada murid yang kesulitan, jadi cara kita membantu murid tersebut itu gimana? Kalau cara saya, kalau misalnya ada waktu misalnya di akhir tuh, sebisa mungkin kita harus mungkin dia one by one sama kita. Kita mungkin dia nggak paham karena suasana keluarga ribut atau di rumah orang tuanya itu tidak mendukung, makanya sebisa mungkin kita ada waktu untuk dia les gitu. Kalau semisal yang tidak paham itu bukan satu orang, tetapi ada lebih dari 3 orang les. Kalau lebih dari 3 orang, kalau les lebih dari 3 orang kayaknya nggak cukup. Kalau bisa kan kita kan sekarang udah ini ya teknologi ya. Bisa mungkin kita beritahu ke orang tua mereka supaya di rumah itu diajarkan jangan gadget terus istilah. Kalau dia, kalau misal dia belum paham gimana? Kita di strategi dulu. Nah, guru sama memberikan beberapa tambahan strategi lagi, seperti strategi lagi itu memberikan bimbingan bertahap atau scaffolding. Scaffolding. Itu dengan kan diskusi atau kerja kelompok juga. Kalau Mas Liansa? Setuju. Tidak terlalu bertemu. Jadi kita sebagai guru tuh itu ngecek pemahaman murid tuh supaya mereka tahu itu kapan gitu kita ngeceknya. Apakah mereka sudah mengerti atau belum, itu kita kapan ngeceknya? Berarti pas di pertengahan pembelajaran atau di akhir pembelajaran. Karena ini namanya PJBL. Kalau kita ngeceknya di pertengahan pembelajaran, berarti di tengah-tengah kita ngerjain proyek yang cocok ya cuma pertanyaan-pertanyaan pemantik kan. Kalau kita buat di terakhir asesmen sumatif lah berarti kan, berarti udah akhir loh. iya Bisa jadi mereka belum paham. nah itu berarti emang gimana, jadi kita ngeceknya itu bagusnya di pertengahan. Bagusnya sih
rutin sih ngeceknya. Tiga-tiga bisa juga awal, proses, yang setelah itu bisa juga. Nanti kalau awal mungkin lebih ke ngecek Pemahamannya. pemahaman awal, tapi kalau masuk pertengahan itu prosesnya. pertengahannya prosesnya. Oh, iya. Jadi kalau akhir Kalau akhir kalau bisa jangan deh. Mahasiswa siswa kelas dan belajar langsung. apakah kita sebagai guru perlu menjelaskan contoh terlebih dahulu sebelum murid mengajarkan tugas? Perlu berarti. Karena Dua contoh lah. Nah, jadi kita perlu bilang nak Untuk ngasih pemahaman juga sih dua contoh. karena anak SD kan pemahamannya belum tinggi kita. yo, karena kan namanya materinya masih materi muda kan, sumber energi dan perubahannya. Jadi kan kalau sumber energi perubahannya kan kayak nih ya, perubahan energi listrik ke panas, energi listrik ke cahaya, energi listrik ke gerak. Jadi mungkin orang tua masih bisa paham lah, ada hal simpel kayak setrika, kipas, kulkas, apa lagi? Terus angin kan kompor ke panas, listrik ke dingin tuh kulkas, listrik ke gerak kipas, listrik ke cahaya lampu. Nah, bagaimana cara kita sebagai guru memberi arahan agar murid tidak bingung saat belajar? Apakah perlu menunggu murid itu bertanya atau kita sendiri mencari momen kapan kita memberi arahan? Kita karena anak SD kan kebanyakan mereka cenderung diam. Jadi kita punya pertanyaan otomatis. Iya. Terus kalau menurut Abdul gimana? Kapan kita memberi arahan bagusnya? Baru 37 menit. Anak nih, laporan tahu. Itu tuh bagus dong, memberi arahan untuk murid tuh supaya bagaimana cara kita memberi arahan agar murid itu tidak bingung saat belajar. Apakah mungkin misalnya dengan ceramah, apakah dengan cara menyenangkan seperti lagu atau menjelaskan seperti normal saja? Menjelaskan tapi dikaitkan dengan kegiatan mereka sehari-hari. Oh, supaya bermakna. Oke, bagus juga. Apakah Mas Abdul? Setuju. Setuju juga. Mas Diansa juga. Mungkin kesimpulannya, jika kesiapan prasyarat belum kuat, kalau 30 menit berarti ada berapa lagi? 15 18 kan? Enggak lah, cuma 2 lah, kan 37. Berarti 25 lagi. 23. sampai jam 15. Iya. Jadi kalau jika kesiapan prasyarat belum kuat, strategi apa yang harus muncul dalam sintaks agar pembelajaran tetap mendalam? Jadi kalau di sini harusnya tuh sang guru membuat langkah yang pertama tuh dia membuat penjelasan materi. Setelah penjelasan materi yang mendalam, baru dia mulai pertanyaan, baru dia masuk ke sintaks intinya, pertanyaan pemantik. Baru kalau bisa di pertengahan, dan kalau di pertengahan ada data di sintaks PJBL. Nah, yo monitoring project. Jadi monitoring project ini jangan hanya monitor projectnya saja, tapi monitor juga pemahaman muridnya juga. Jadi begitu kalau menurut kita semua. Nah, kita lanjut pertanyaan ketiga. Bagaimana mengatur kerja kelompok dan diferensiasi agar semua siswa terlibat dan belajar? Mungkin yang kayak kamu bilang di awal tadi, kita tuh lebih ngeberatan ke siswa yang pasif supaya ini berjalan nih, terlibat semua. Soalnya kalau kita ngasih yang berat ke yang aktif dan yang biasa aja ke yang pasif, otomatis yang kesorot pasti yang aktif dong. Yo. Makanya itu lebih bagus yang kita lebih bebankan ke yang pasif. Oh, jadi yang ke pasif ya. Berarti yang aktif tinggal mengikuti gitu. Sambil diarahi guru juga lagi. Karena Mereka masih butuh arahan juga. Karena kan maksud dari pertanyaan ini kan aku meminta penjelasan tentang cara kita sebagai guru
mengatur kerja kelompok dan perbedaan kemampuan murid supaya semua murid aktif dan benar-benar belajar, bukan hanya beberapa orang saja belajar. Jawaban Raden tadi memang udah pasnya. Kalau menurut Arden ya gitu. Kalau menurut Mas Liansa? Nah, menurut saya bagaimana mengatur kerja kelompok dan diferensiasi agar semua siswa terlibat dalam pembelajaran. Nah, itu bisa dari guru itu perlu mengatur pembagian tugas secara jelas dan struktur. Setiap anggota kelompok dapat memberikan peran tertentu, misalnya sebagai pencari informasi, penulis, pembuat desain poster, atau penyaji hasil kerja. Dengan adanya pembagian peran ini, setiap siswa memiliki tanggung jawab sehingga tidak ada yang hanya menjadi pengamat pasif. Selain itu, guru juga dapat menerapkan diferensiasi pembelajaran, yaitu menyesuaikan tugas dengan kemampuan siswa. Misalnya, siswa yang masih kesulitan dapat diberikan tugas yang lebih sederhana, seperti mengidentifikasi contoh sumber energi di lingkungan sekitar. Sedangkan siswa yang lebih mampu dapat menganalisis perubahan energi atau menjelaskan prosesnya. Guru juga perlu melakukan pemantauan selama kegiatan berlangsung dan memberikan umpan balik agar semua siswa tetap aktif dan proses belajar berjalan yang baik. Ya, berarti itulah supaya terstruktur dibagi-bagi tugas dari anggota kelompok tersebut kan. Betul yang bilang Liansa. Dia tidak Loh. Betul yang dibilang Liansa sama Aren tadi. Agar semua murid terlibat, guru juga perlu mengatur kerja kelompok dengan pembagian peran yang merata dan jelas. Misalnya dalam satu kelompok ada yang mencari informasi, ada yang mencatat hasil diskusi, ada yang menyiapkan bahan poster, biasanya cowok dan ada yang menyampaikan presentasi. Dengan adanya peran yang jelas, setiap murid memiliki tanggung jawab dalam proses pembelajaran. Selain dari pembagian peran, guru yang di kasus ini juga perlu membantu proses kerja kelompok secara berkala. Guru dapat berkeliling dari satu kelompok ke kelompok lain untuk melihat perkembangan diskusi, memberikan pertanyaan pemantik seperti yang dilakukan Mas Arden dan Yansa tadi, dan membantu kelompok yang mengalami kesulitan. Pendampingan ini penting agar kegiatan kelompok tidak hanya didominasi oleh beberapa murid saja, tetapi benar-benar melibatkan seluruh anggota. Dalam konteks diferensiasi perbedaan, guru juga memperhatikan perbedaan kemampuan murid. Tidak semua murid memiliki kemampuan yang sama dalam mencari informasi atau menjelaskan konsep. Ada murid yang lebih mampu untuk seni, posternya. Ada murid yang lebih mampu dalam PBL, problem solving. Jadi diharapkan kita sebagai guru itu nanti memberikan tugas yang berbeda sesuai dengan kemampuan masing-masing murid. Kita bebas nanti, misal kita yang seni kita kasih yang seni kita kasih tugas untuk menelaah hasil penjelasan kita, atau kalau kita lakukan begitu kan berarti kan kita ngetes dia. Kalau kita kasih yang seni memang untuk membuat poster, berarti kita mendukung kemampuan dia kan. Misalnya murid yang sudah lebih mampu dapat bertugas menganalisis contoh perubahan energi, sedangkan murid yang masih membutuhkan bantuan dapat fokus mengidentifikasi sumber energi dalam kehidupan sehari-hari. Kalau menurut Mas Abdin gimana? Tiga. Karena kan diferensiasi itu kan juga bisa dilakukan melalui penyediaan sumber belajar. Kadang diferensiasi ini kan bukan kemampuan murid saja yang berbeda, tapi kan cara penyampaian belajar juga kan bisa. Misalkan guru dapat menyimpan gambar, video pendek, bacaan sederhana atau contoh konkret yang membantu murid memahami konsep energi. Dengan berbagai pilihan sumber belajar, murid dapat sesuai dengan cara yang paling mudah mereka pahami. Karena selain itu, penting juga memberikan penilaian proses, bukan hanya produk akhir. Biarpun ini namanya PJBL,
Jangan sampai kasusnya seperti bab 5 kemarin, di mana apa? Udah ada. Ini sampai. Nah, karena di PJBL yang kemarin guru tuh benar-benar tak peduli mau orang tuh paham atau tidak, yang penting posternya bagus kan. Jangan sampai begitu, karena guru tuh harus menilai bagaimana murid berpartisipasi dalam diskusi, bagaimana mereka bekerja sama, serta bagaimana mereka memahami konsep yang sedang dipelajari. Jadi yang dinilai itu kognitif mereka, sosial mereka, sama moral mereka. Karena balik lagi kan sama kemampuan mereka lah kan, serta kerjasama udah masuk ke kemampuan sosial yang ke motornya juga. Jadi penilaian seperti ini dapat mendorong murid untuk aktif terlibat selama proses pembelajaran, bukan hanya fokus pada hasil akhir seperti poster. Saya belum nemu juga itu soalnya itu. Bagaimana mengatur kerja kelompok dan diferensiasi agar semua siswa, agar semua murid terlibat dalam belajar. Agar semua murid terlibat dalam kerja kelompok. Dan tetap belajar yang baik. Guru perlu mengatur kelompok secara terencana, teratur, serta menerapkan pembelajaran diferensiasi. Nah, guru dapat membentuk kelompok yang bersiswa dengan kemampuan yang berbeda-beda agar mereka dapat saling membantu dalam memahami materi. Nah, selain itu, setiap anggota kelompok perlu diberikan peran atau tugas yang jelas. Nah, misalnya ada yang bertugas menyertakan diskusi, informasi, membuat gambar atau poster. Nah, dan ada yang mempresentasikan hasil kerja kelompok. Nah, dengan adanya pembagian tugas tersebut, semua murid memiliki tanggung jawab dan ikut berpartisipasi dalam kegiatan belajar tersebut. Nah, guru juga dapat menerapkan diferensiasi dengan memberikan tugas yang disesuaikan dengan kemampuan murid. Nah, misalnya murid yang masih kesulitan diminta menyebutkan contoh sumber energi. Sedangkan murid yang lebih memahami materi dapat diminta menjelaskan bagaimana energi tersebut digunakan atau berubah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dengan pengaturan kelompok dan diferensiasi seperti ini, seluruh murid dapat terlibat aktif dan memperoleh pengalaman belajar yang lebih bermakna. Jadi kalau semisal kita sebagai guru tuh membagi kelompok agar murid bisa saling membantu saat belajar tuh gimana? Apakah dibagi bebas, dibagi lewat absen gitu, bukan dibagi bebas berarti, atau dibagi seperti yang dibilang Arlin tadi? Ini kita kan kelompok. Yo, kita fokus ke murid-murid yang kurang dan murid-murid yang aktif. Kalau kalau aku sih yang pertama yang dibagi dulu ceweknya, pasti cewek lebih banyak kita. Yo. Kalau bisa cowok tuh pasti harus dipisah lah, masa cowok. Kalau bisa sih gitu tambahannya. Cewek yang mimpin lah, karena dia lebih suka ngatur-ngatur gitu. Kalau cowok yang pintar tuh jarang sih. Tapi kalau saya ya, kalau memang dari jawaban Arlin seperti itu, saya maunya sih kalau bisa ya cowok yang memimpin kan, cuman ya malas juga mungkin bikin kayak gitu kan, nah seperti juga lah. Nah, kalau misal begitu, apakah ada kemungkinan murid tertentu menjadi pasif atau hanya mengikuti teman yang lebih aktif? Jadi dalam jawaban Arlin tadi, ada nggak kemungkinan kalau ujung-ujungnya itu cowok itu bakal ngikut-ngikut B ke arah cewek? Kayak ngikut B. Apa? Gini B, yo. Gini B, yo. Ada. Apakah itu permasalahan atau tidak? Dibilang permasalahan sih bisa ya. Kita tuh kalau bisa dari guru ya, Hamin satu sebelum pembagian kelompok itu, atau sesudah pembagian kelompok kan untuk minggu depannya kan, kita lebih memberikan materi atau penguatan materi yang lebih sulit ke cowok tadi. Mereka kita suruh nyari ini dulu yang lebih banyak daripada yang cewek, yang dimana kalau misalnya kita suruh yang cewek lebih dominan, otomatis yang cowok yang kamu bilang tadi pasti bakal ngikut iya aja. Mereka pasti nggak bakal nyari. Itu kalau menurut saya. Itu kita sebagai guru ya. Kalau Mas Jansen? Setuju. Jadi gimana nih pembagian kelompoknya? Pembagian kelompok tadi kalau menurut Arden bagusnya tuh karena cowok itu kadang pemalas, dia mau ngatur cuma dia malas. Jadi pertanyaan aku, ada enggak kemungkinan cowok tuh ujung-ujungnya bakal ngikut-ngikut dia apa kata cewek tuh? Jadi itu permasalahan apa enggak?
permasalahan. permasalahan. Karena kadang seperti yang kita tahu, kadang kita nih cowok ini kadang Contohnya kayak kita bikin studi. ya adalah semangat gitu. Sedangkan cewek kan kadang kan dari segi misalkan dari segi kerja kelompok aja itu misalkan ini adalah contohnya dari mahasiswa. Nah ketika perempuan itu bilang latihan jam segini hari ini, nah mereka ada yang sebelum jam itu sudah ada di situ ataupun itulah tepat waktu lah intinya. Kalau kita ini berada macam memang kadang ya kan ada ya malas juga dan juga saling gengsi juga kadang kalau cowok semua Kadang memang gara-gara memang cowok nggak ada takutnya. ya Bodoh amat ya, juga. ya bodoh amatnya lebih besar. Oh. Betul tentu nggak gitu. Apakah setiap murid perlu memiliki peran dalam kelompok? Perlu. Peran apa saja yang diberikan agar semua murid ikut terlibat? Itu tadi yang mencari informasi, yang ada yang menulis, ada yang jikalau membuat ada beberapa orang itu membuat itu PJD ya kan? Nah, membuat proyeknya. Kalau kita mau memastikan semua murid ikut bekerja dalam kelompok itu gimana? Apakah Memastikan. kita benar-benar memantau atau gimana? Memang saya memang setuju kalau Kalau memantau ya memantau kelompok berkeliling. berkeliling. Wah, bukannya nggak usah sewa, kan biar murid kita fokuskan nanti tambah pulau adalah. Iya. Ada bapak anak. Bantuan seperti apa yang bisa diberikan tanpa membuat murid lain menjadi terlalu bergantung? Jantung di sini. Misalnya kita kalau misalnya ngasih bantuan tuh jangan sampai supaya murid itu malah ujung-ujungnya bertanya-bertanya Tanya terus kan. Oh, iya. bantuan yang gimana? Tuan simpel Kayak MBG Makan dulu. Bahasa apa kan? udah pintar loh. ada tidur yang ada lah tidur Masuk rumah sakit. Jangan tengok pesennya, tengok hasilnya berapa. kalau itu kan lah apa yang harus diperhatikan guru saat memantau kerja kelompok tersebut? Apa yang harus diperhatikan guru saat kita lagi memantau, maksudnya apa yang harus kita perhatikan saat memantau kerja kelompok murid? Apakah proyeknya, apakah kerjasamanya antara interaksi satu sama lain? Apa yang kita perhatikan saat memantau kerja kelompok kalau kita sebagai guru? Mungkin menurut saya balik lagi tergantung melihat apa TP-nya sih. Iya. Kalau tercapai apa belum? kalau sekiranya menilai kerjasama siswa dalam TP itu ya kerjasamanya yang diutamakan. Kalaupun proyek ya lebih utamakan ke proyek juga kalau kita apa ya pokoknya kembali lagi ke TP. Kalau saya lebih mementingkan interaksinya, jangan sampai orang tuh ribut karena proyek based learning ini kan namanya waktu kita ini sebenarnya untuk proyek itu lumayan sedikit, apalagi tadi kita kan menambah langkah lain kan. Jadi yang saya perhatikan itu benar-benar sudah sampai mana proyeknya, dan kalau bisa tuh saya memantau jangan sampai melenceng pembahasannya dan lain-lainnya dari proyek tersebut. Jadi supaya tidak perlu menerbitkan kita yang terlalu banyak lah, karena waktu cuma sedikit gitu. Kalau Mas Arden atau Mas Abdi? Menurut saya guru tuh perlu memperhatikan beberapa hal agar kegiatan benar-benar berjalan efektif. Nah, satunya itu melihat apakah semua anggota kelompok terlibat dalam kegiatan kerja kelompok mereka. Nah, bukan hanya satu atau dua murid yang bekerja. Nah, sementara yang lain hanya diam. Selain itu, guru juga perlu memperhatikan cara murid bekerja sama, seperti
bagaimana mereka berdiskusi, bagaimana saling menghargai pendapat, dan bagi tugas kelompok tersebut. Nah, guru juga harus memantau pemahaman murid terhadap materi. Nah, misalnya dengan mendengarkan diskusi mereka atau mengajukan pertanyaan singkat untuk mengetahui proses kerja kelompok mereka. Nah, hal lain yang perlu diperhatikan itu pembagian peran dalam kelompok tadi. Nah, apakah setiap murid menjalankan tanggung jawabnya dengan baik? Nah, jika ada siswa yang kesulitan atau kelompok yang kurang aktif, nah guru dapat memberikan arahan atau bantuan agar kegiatan belajar tetap berjalan dengan baik. Nah, dalam hal tersebut, nah mungkin kita dapat memastikan bahwa siswa memahami materi dan belajar bekerjasama dalam kerja kelompok. Sama sama. Bagaimana guru mengetahui? Bentar. 4 menit lagi. Apa? 4 menit lagi. Mulai lagi. Ada yang kelompok sama TIPA nih. Itu udah berapa tuh? 56 berarti. 56 15. Ada yang kelompok sama TIPA nih. Apa yang kita bisa lakukan sebagai guru supaya murid yang biasanya pasif mau ikut berbicara atau berdiskusi? Itu ya. Apakah kita langsung bertanya langsung ke dianya? Kenapa kau diam? Jangan kayak gitu. Jangan. Ya, Tolong apalagi kelas awal. Jangan. ini kan kelas 4 nih. Aduh, apa ya? Kelas pertengahan nih hitungannya. Kalau kita tanyakan materinya gitu, atau kita tanyakan pertanyaan yang simpel kayak sampai mana gitu, atau yang gimana? Bagusnya yang pertanyaan materi atau pertanyaan simpel gitu. Yang karena balik lagi yang kita mau nih aktif menjelaskan atau aktifnya wae. Kalau aktifnya wae kan bisa kayak dibilang Pak Erwin Bisa berlari di kelas itu aktif juga. Menjelaskan. Nah, jadi kita menanyakan materi ya tidak. materi. Nah, balik lagi cara kita sebagai guru memberi kesempatan yang adil itu gimana kepada semua murid. Jadi ujung-ujungnya ya kita kan bakal apa ngasih pertanyaan Anda. Berarti kalau kita tanyakan ke, misal aku tanya ke Abil tetap diam. Nah, pasti kalau ada murid yang bilang, kami tahu Pak jawabannya. Nah, kita biarkan dia menjawab. Iya. Kan jadi kan, tapi kan permasalahan tadi belum selesai aja. Jadi kita turunkan lagi bahasa kita tuh. Ini lagi buat apa? Nah, gitu. Supaya tetap aktif kan. Terus ada lah bakal dia ngomong sedikit demi sedikit tuh. Nah, mungkin kesimpulannya dalam menentukan model pembelajaran itu harus ada data yang benar-benar kita peroleh yang sesuai dengan kondisi kelas dan pemahaman muridnya, mempertimbangkan perkembangan kognitif, sosial, dan moralnya. Jadi kalau kita memilih kerja kelompok, kita usahakan pembagian perannya merata dan pembagian kelompoknya juga merata. Begitu. Mungkin Kayaknya pelaku pada. Caranya berapa ya? kita tunggu sampai Kayaknya 58 nih. Kurang semenit. kalau kurang semenit tunggu sampai sejam. Moncer. Oh, tunggu aku kira tunggu sampai sejam Ya, musim. maksudnya tunggu Iya. berapa? Semenit lagi. Tunggu lah. Semenit Mas. Iya. Pergantian ke 14 udah tuh. 14 menit. Berapa menit? Iya. 15, Maksudnya 12. iya 15 14. Lalu dia tuh pada kan. Ya, indah Kus. Ini loh. Ya, balik. Iya dari situ. Iya. Apecing. Lagu ini loh. Ini yang buat. Ya untungnya yang MTK ini cuma tunggu. Gini dokter aja ya. Dokter sini Pak. Masih baik. Udah ya, betul ya? Belum. Langsung matiin beda. Belum sih. Tinggal 3 detik. Cantik.